Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini mau menanggapi ada sebuah berita masih tentang Dr. Tifa. Mungkin kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya, di mana menjelaskan soal cuitannya Dr. Tifa yang membandingkan persoalan yang terjadi di Sri Lanka dengan Indonesia. Jadi pada intinya di cuitan tersebut dia mengatakan bahwa seolah-olah Presiden Indonesia itu dungu. Nah, saya pikir mungkin hanya sampai di situ cuitannya Dr. Tifa ini. Ternyata dia kembali membuat ulah lagi. Jadi ada di sebuah berita online yang menuliskan tentang cuitannya Dr. Tifa. Jadi pada intinya cuitannya itu berbunyi bahwa Dr. Tifa mengatakan Indonesia masuk dalam 15 negara yang berpotensi untuk resesi ekonominya. Lalu katanya Indonesia dalam bahaya. Jadi pemerintah harus mempersiapkan rakyatnya untuk menghadapi persoalan ini. Nah, ini menurut saya, kalau kita melihat sebuah fakta yang ada, jika kita bandingkan dengan pernyataannya Dr. Tifa yang menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam 15 negara yang ekonominya akan resesi. Ya kurang lebih seperti itu. Saya kira tidak, cuitannya ini sangat tidak masuk akal lah. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Saya membandingkan ini dengan kami yang rakyat jelata. Sama sekali kami tidak merasakan bahwa akan ada tanda-tanda resesi ini. Saya merasakan seperti biasalah. Jadi kalau pernyataan Dr. Tifa yang menyatakan bahwa Indonesia dalam bahaya, mungkin yang beliau maksudkan di sini adalah Dr. Tifa yang dalam bahaya. Mungkin seperti itu. Jadi dia hanya membelokkan kata seolah-olah Indonesia itu dalam bahaya. Sebenarnya Dr. Tifa. Lalu yang ekonominya resesi itu mungkin Dr. Tifa, bukan Indonesia. Tetapi dia malu untuk mengakui kalau ekonominya ini sedang resesi. Saya sebagai rakyat jelata tentunya sangat optimis dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Bahkan beberapa hari yang lalu, kemarin kalau saya tidak salah, di saat Presiden Jokowi menerima kunjungan dari IMF, itu ada pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa negara kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi pada intinya saya lebih mempercayai pemerintah ketimbang cuitan yang sangat receh dari Dr. Tifa ini. Ya, teman-teman, ternyata si Dr. Tifa ini, dia ini pembencinya pemerintah. Jadi bukan hanya kali ini dia membuat sebuah cuitan-cuitan receh. Banyak sekali. Saya melihat ada berita tentang Dr. Tifa ini. Tidak ada yang positif tentang pemerintah. Jadi boleh dikatakan Dr. Tifa ini satu pabrikan atau satu gerombolan dengan Rocky Gerung. Jadi boleh saya katakan Dr. Tifa sama Rocky Gerung ini
suatu saat mereka bisa berjodoh. Karena mereka dua ini sama-sama menggunakan kata dungu. Ya, kita tahu Rocky Gerung setiap kali pernyataan kalau singgung mengenai pemerintah itu tidak terlepas dari kata dungu. Nah, saya kira yang mempunyai kata dungu ini hanya Rocky Gerung, ternyata Dr. Tifa juga. Jadi ini ibaratnya mereka ini adalah jodoh. Ya, semoga saja Tuhan merestui hubungan antara Rocky Gerung dan Dr. Tifa seperti yang dikatakan oleh sahabat saya Krisyanto Yenoni, bahwa ekonomi Indonesia relatif sedang baik, di mana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, Indonesia ekonomi dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio 42%. Beberapa negara itu mencapai 100%. Kemudian defisit masih sekitar 4% dan current account 0,5%, dan balance of trade kita selama 26 bulan positif terus. Dan Indonesia punya foreign reserve sebesar 135 miliar. Dalam hal tersebut tentu Indonesia melihat bahwa situasi domestik kita relatif baik. Beberapa negara masuk resesi, tetapi Indonesia terlihat potensi dari resesinya dibanding berbagai negara lain relatif sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5%, hanya 4,2 dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Dan yang paling penting, sinkronisasi dan kerjasama kebijakan moneter fiskal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk bisa menjaga untuk tetap bekerja secara harmonis, karena ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Kita tentu berharap bahwa kondisi Indonesia yang baik ini tetap dijaga, karena nanti Bapak Presiden akan menjadi tuan rumah pada bulan November.